Terima kasih untuk Bapak Menko Polhukam yang mewakili saudara yang hadir di Papua, di Papua. Kita tahu sama-sama bahwa persoalan Papua ini memang persoalan yang melibatkan dunia internasional. PBB sendiri terlibat. Kita mengerti sejarah itu. Kita tahu sejak 62 sampai 2022. Sehingga sebagai manusia kita tentu tidak ingin ada kedua belah pihak ini menjadi korban, karena masalah ini sudah lama, sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. Dan menjadi pertanyaan saya, kenapa negara tidak bisa menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun? Sehingga di tahun 2022 ini yang saya ikuti dalam undangan yang sudah beredar bahwa Presiden mengeluarkan Impres nomor 17 untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM berat itu dengan upaya non yurisdiksi. Saya sangat malu ketika membaca surat keputusan Presiden ini, karena ini saya melihat bahwa ini juga mencoreng nama daripada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ini pelanggaran HAM berat yang sudah tidak tertutup lagi. Ini sudah terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Sudah Bapak sudah sampaikan tadi, banyak data-data, banyak orang-orang yang bicara tentang pelanggaran HAM, sehingga saya sendiri tidak datang sendiri, banyak teman-teman saya, tapi mereka ada di luar karena diwakili oleh pihak Jerman. Jadi saya akan membacakan beberapa pernyataan sikap kami, karena ini di era yang demokrasi, kita tidak perlu datang dengan cara yang kekerasan, tetapi dengan terbuka kita sampaikan kita punya pendapat kepada Bapak Menko Polhukam, dan ini bisa diteruskan juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Saya akan membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Tolak penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur non-yudisial versi Republik Indonesia. Tidak mungkin pelaku mengadili pelaku. Kita tahu bahwa pelanggaran HAM di West Papua terjadi sebagai akibat dari akumulasi kekerasan NKRI terhadap rakyat bangsa Papua yang menuntut hak politik kemerdekaan bangsa Papua. 1 Desember 1961 sampai dengan 1 Desember 2021. Terbukti selama 61 tahun, negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mempunyai itikat baik menyelesaikan status politik bangsa Papua. Malahan memaksakan paket politik khusus, otonomi khusus, dan pemekaran sebagai win-win solusi. Pelanggaran HAM negara Kesatuan Republik Indonesia di West Papua telah menjadi sorotan Melanesia State Group MSG, Pacific Island Forum PIF, Asia Caribbean Pacific ICP, dan dunia internasional mendesak Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua, Indonesia. Tetapi Indonesia masih belum memberikan izin untuk kunjungan Dewan HAM PBB melalui Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. Saat ini, tahun 2022, pemerintah Indonesia Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu melalui Menko Polhukam dan tim investigasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu telah dan sedang mendorong penyelesaian pelanggaran HAM.
Ini sebagai strategi pertanggungjawaban negara kesatuan Republik Indonesia di mata dunia. Sebab Indonesia akan satu, menunjukkan kepada Komisi Tinggi Dewan HAM PBB bahwa persoalan West Papua sudah diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial. Dua, menunjukkan kepada forum KTT G20 di Denpasar, Bali pada 15 sampai 16 November 2022 bahwa konflik di West Papua sudah ditangani melalui dialog dan desakan dan dukungan pihak internasional untuk Dewan HAM PBB melalui Komisi Tinggi HAM PBB berkunjung ke West Papua adalah kesempatan yang baik bagi rakyat bangsa Papua. Maka itu rakyat bangsa Papua menyatakan sikap. Satu, menolak penyelesaian pelanggaran HAM di West Papua melalui jalur non-yudisial. Dua, mendesak pemerintah Indonesia segera memberikan izin masuk Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM berat. Tiga, mendesak pemerintah Indonesia membuka akses bagi jurnalis asing ke West Papua. Empat, pemerintah Indonesia dan pemerintah sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMP) untuk duduk bersama yang dimediasi PBB sebagai pihak yang netral untuk selesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua melalui mekanisme referendum sebagai solusi damai. Wamena Lapago, West Papua, 12 November 2022. Hormat kami. Iya. Nah, dan ini mewakili mereka yang tidak datang, tidak hadir di sini. Dan ini mewakili mereka. Tentu kalau mereka datang, itu saya sampaikan. Ini tempatnya ini tidak masuk. Ya memang ini dibatasi. Iya. Ini FGD nggak mungkin memenuhi banyak orang. Iya. Jadi saya titip aspirasi Bapak. Ya, saya sampaikan. Kalau menyampaikan ke Pak Presiden. Ya. Nah, terima kasih. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan. Ya. Tapi saya juga minta jangan dibungkam juga aspirasi korban yang lain gitu kan, jangan ditutup. Kami tidak bungkam, Pak. Ini terbuka. Bapak bisa datang. Kemarin ada pembungkaman. Siapa saja di sini. Kemarin ada pembungkaman terhadap yang lain. Jadi saya sangat sayangkan. Itu mungkin salah satu. Pasti masih banyak juga karena situasi ini kan dampaknya besar dialami oleh semua orang Papua. Jadi ini kita tidak bisa tutupi lagi. Tadi saya sudah dengar Bapak sudah sampaikan banyak. Kita menghormati apa yang Indonesia lakukan untuk memperbaiki ini, tapi secara terbuka. Ya, saya juga menghormati aspirasi apapun yang disampaikan. Terima kasih. Baik, sekali lagi.